Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Merdeka, kembali kita berdialog. Kali ini kita bersama tokoh muda yang sudah 2 periode jadi DPRD dan sangat dekat dengan media. Ya. Alhamdulillah, Bung Tengku bisa hadir ke studio. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang. Apa kabarnya Bung Tengku? Baik, alhamdulillah. Iya. Walaupun suasana COVID dan selalu membantu masyarakat, Ya, meluangkan waktu untuk studio. masih saja ya, masih tetap dengan seperti biasanya ya. Cuman yang lebih membedakan lebih sering di rumah. Jadi, lebih sering di rumah ya. Sering di rumah dan membantunya juga dengan menjaga jarak, seperti jarak. anjuran pemerintah. Oke Bang Teguh, kita diskusi dialog. Ini masih sekitar tema COVID-19 dan politik Bengkulu ya. Karena itu yang lagi hangat saat ini dan sampai menjelang pelaksanaan pilkada nanti. Tapi kita sama-sama berdoa semoga wabah COVID-19 ini akan cepat berlalu sehingga pemimpin kita bisa fokus untuk membangun di daerahnya masing-masing. Amin. Pak Tengku, yang pertama saya tahu persis Pak Tengku ini seorang aktivis ya. Dulu di kampus cukup kritis ya, dan sangat dekat saya lihat dengan media. Dan salah satu loyalis Pak Helmi ya. Nah, karena tahu persis siapa sosok Pak Helmi. Apa kabar Pak Helmi? Alhamdulillah, sampai hari ini beliau dalam kondisi yang sehat walafiat, dengan kemudian semangat yang terus terjaga ya, untuk mengabdi sepenuhnya di Kota Bengkulu ini ya, dalam rangka mengemban amanah yang diberikan kepada beliau. Dan saya lihat bahwa hari-hari beliau aktif sekali ya dalam rangka menangani persoalan-persoalan yang menyangkut dengan COVID-19 ini ya. Ada program sembako beliau, kemudian bagaimana beliau memantau kesibukan rakyatnya ya. Banyak sekali yang saya lihat yang beliau lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Dan sejauh ini sudah bagus sekali karena di dalam peringkat yang dirilis oleh Mendagri pun Kota Bengkulu masuk dalam 3 besar ya, anggaran terbesar dalam penanganan COVID. Oh ya, di penanganannya. Dan alhamdulillah kecenderungan untuk penambahan pasien itu atau orang yang kena wabah itu menurun ya di kota. Menurun di kota. Kemudian dia ya kalau dihitung dari secara nasional bahkan Kota Bengkulu ini termasuk yang paling kecil ya. Paling kecil. Tapi tentu walaupun paling kecil kita juga kan nggak bisa kemudian abai ya. Iya betul. Karena kan persoalan COVID ini kan persoalan penularannya. Ya. Tapi karena masyarakat ini sudah ditakuti, sudah dapat informasi tentang bahaya COVID ini, sehingga dan instruksi perintah berdiam di rumah. Iya. Jadi beban pemerintah harus menyiapkan makanan. Ya, karena dia digunakan keadaannya kan darurat sipil, sehingga orang yang berkumpul dalam jumlah yang banyak itu tidak boleh ya. Jadi boleh dibubarkan oleh aparat hukum gitu. Kemudian jadi kan tentu berbeda sekali COVID-19 ini pada saat mewabah dengan sebelumnya. Iya, betul. Tadi di media Ermol ID, Ermol Pusat itu mengangkat berita tentang Pak Helmi. Saya lihat itu Jakarta saja memperhatikan juga ini. Tentang yang dikerjakan oleh Pak Wali Kota dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat itu saya lihat. Iya, karena jadi ini kan memang sempat heboh ya. Pertama di internal pejabat ya, termasuk DPR karena 204 miliar. 204 miliar ini APBD Kota Bengkulu ini hanya sekitar 1 triliun lebih sedikit ya, 1,1. Ya, diambil untuk penanganan COVID ini itu 200
4 miliar, hampir seperempatnya kan? Seperempat. Ya, hampir seperempatnya. Sedangkan belanja pegawai kita itu setengah ya, setengah dari APBD. Berarti setengahnya sudah diambil oleh Tokopedia. Iya. Ya, kan? Tapi baru-baru ini ada dari Mendagri harus 50% dari. Harus 50% lagi nanti malah. Yang harus di stop ya, Iya. yang harus dikunci. Jadi tidak boleh dilarikan kemana-mana, tapi itu menjadi cadangan untuk penanganan COVID itu. Bayangkan itu. Nah, 204 saja itu sudah gonjang-ganjing ya, di Kota Bengkulu dan provinsi. Apalagi kalau 50%. Nah, bayangkan kalau 50% berarti tidak ada pembangunan apapun. Betul. Tidak ada pembangunan apapun. Bahkan juga mungkin tidak ada TPP harus turun, kegiatan-kegiatan rutin juga tidak ada. Karena ya tinggal hanya gaji. Betul, Pak. Kalau 50%. Tapi kalau TPP itu Tengku, ya. karena Anda sebagai rakyat itu agak riskan lah ya. Iya, agak riskan sebenarnya. Itulah juga kita menjadi problem juga untuk bantuan COVID. Karena mereka juga terdampak. Oleh karena inilah teman-teman juga saya juga mengkaji. Kami hitung-hitung bahwa rasanya tidak ada satupun daerah yang mampu kemudian mengalihkan anggarannya sampai 50% di Indonesia. Nggak ada ya? Di Indonesia nggak ada. Kenapa? Ini bulan April, kegiatan tentu sudah banyak yang berjalan sebelumnya. Pasti. Karena APBD kita ini diketuk di bulan November. Desember, Januari sudah mulai bisa berjalan. Ya, baik ke pekerjaan infrastrukturnya, proyek maupun pekerjaan rutin. Nah, bagaimana kalau 50%-nya rasanya tidak mungkin. Ya, tapi kalau 30% itu masih memungkinkan. 40% saja sulit. Ya, jadi Pak Mendagri agak ini juga ya dengan 50% itu ya. Iya. Tapi mungkin antisipasi saja Pak Mendagri. Iya. Saya lebih bahwa ini 50% untuk menjaga-jaga saja karena DAO ini kan dia kan penerimaan neto pemerintah pusat. Jadi semata-mata itu penerimaan neto dari pajak, retribusi dan semuanya dikumpulkan di pusat. Itulah kemudian dijadikan DAO untuk dibagikan ke seluruh kabupaten, kota dan provinsi. Nah, tentu penerimaan pemerintah pusat ini pasti jauh sekali. Dari ekspor pasti turun sekali, dari pajak turun sekali, retribusi turun sekali. Betul, pasti itu pasti. Kemudian neraca perdagangan pasti jatuh. Ya, tapi ini Bung Tengku. Kemarin beredar waktu keberanian Pak Wali dan kawan-kawan DPR itu 204 miliar, biasa tanda kutip ya, di masyarakat, jangan-jangan kok DPR pada diam semua katanya Bang. Jangan-jangan kebagian apa begitu. Gimana tuh? Begini, bahwa pada saat penanganan COVID ini, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan beberapa peraturan termasuk Presiden kemudian mengeluarkan Impres. Diarahkan kepada seluruh kepala daerah untuk merelokasi anggaran, ya. Istilahnya adalah refocusing. Ya. Refocusing anggaran. Dalam mekanisme refocusing itu tidak perlu memerlukan persetujuan DPR. DPR cukup pemberitahuan saja. Dan pemberitahuan itu juga kepada pimpinan DPR. Artinya apa? Mekanisme singkatnya dan mudahnya adalah pemerintah kota Bengkulu eksekutif mengeluarkan surat ditujukan kepada ketua DPR, sudah selesai, memberitahuan saja. Oleh karena itu kemarin itu sebenarnya sudah bagus sekali pemerintah kota ini, pakai diundang rapat, ya kan, ditanya usul, ditanya saran. Sebenarnya tidak perlu karena mekanisme refocusing tidak seperti itu. Tapi karena mencoba kita berkomunikasi yang baik, dengan fraksi-fraksi yang ada, kan? Dan kami menghargai, gitu ya, sangat menghargai apa yang dilakukan oleh eksekutif. Nah, itu saya sampaikan kepada kawan-kawan, jelas sekali di sana, di permennya, di impresnya, pemberitahuan saja. Nah, jadi tidak perlu, makanya bukan setuju tidak setuju. Ya, itu makanya pemahaman di masyarakat kemarin, jangan-jangan DPR ini kebagian apa gitu. Jangan-jangan karena apa? Tidak bisa perjalanan dinas, bisa diganti, itu yang makanya perlu anggota dewan yang terlalu luruskan itu kan. Misalnya kapan DPR, bukan berarti bahwa DPR tidak mempunyai satu mekanisme ya. Dia bisa melalui mekanisme pengawasan yang bisa dilakukan pada saat pemerintah kota melakukan distribusi sembako ini. Yang kedua, bahwa DPR bisa kemudian
melakukan pemetaan terhadap anggaran tersebut itu di APBDP nanti. Kan nanti kan di situ ketahuan bahwa dari refocusing anggaran 204 miliar ini berapa yang terpakai, berapa sisanya, terpakainya buat apa saja. Kan? Jadi 204 miliar itu tidak mesti harus semua habis karena dia ada di dana BTT namanya, belanja tidak langsung. Oh, jadi tidak 204 miliar itu tidak mesti harus terpakai tidak, semua. Kalau cepat COVID berlalu, iya masih banyak sisanya. Bisa untuk membangun kota kembali. Dan jujur saja, seandainya bahwa ini tidak cepat diletakkan di dana BTT untuk keperluan penanganan COVID, enggak pun kita lakukan itu, pemerintah pusat tetap akan potong dau itu. Betul. Jadi seluruh APBD kota dan provinsi yang ada di Indonesia ini terpantau langsung oleh Kementerian Keuangan. Mana yang tidak terpakai itu langsung dipotong. Nah ini kan kita kan masih bulan April, banyak yang belum kegiatan belum terpakai. Sudah pasti akan dipotong, Pak. Iya. Sudah pasti akan dipotong. Oleh karena itu, maupun alasan apapun, misalnya kayak ada SPBD, kan tidak bisa jalan juga segala macam. Tidak pun kemudian dilakukan refocusing oleh pemerintah kota, itu pasti dipotong oleh pemerintah pusat. Iya, dan karena tidak bisa jalan kemana-mana juga. Dan kalau sudah dipotong oleh pemerintah pusat, ya sudah wassalam. Tapi kalau kemudian diletakkan di BTT, COVID cepat berlalu, anggaran itu bisa dipergunakan kembali untuk kegiatan semula. Oh iya. Sahabat Merdeka, penonton dan pemerhati Hermo TV Bengkulu yang sangat kita sayangi. Kembali kami ingatkan Bung Tengku Zulkarnain ini saat ini di DPW PAN ya, di Ketua DPD. Ketua DPD san. Ketua DPD. Iya, DPD. Iya. Bung Tengku, kita COVID mudah-mudahan tetap mudah-mudahan cepat berlalu. Di samping Pak Wali melakukan upaya-upaya baik dari segi pencegahan, kemudian pengobatan dan lain-lain.